Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Hari ini Kapolri TNI, Panglima TNI dan juga Praktikno Menko PMK meninjau Pelabuhan Merak dalam rangka peninjauan arus mudik 2025. Agak jarak lagi, terlalu dekat. Ayo, geser mas, jangan dulu, nanti dulu. Jalan dulu, di atas. Fir, di mana Fir? Bang. Kiri. Seperti kiri media lah. Stop. Nempel. Lagi Ben. Iya. Nggak bisa naik nih, tinggal sampai sini doang paling gambarnya. Ntar kita naik. Enggak, ke tempat rapat nggak boleh gitu. Kita nggak follow. Ya, di personal di bawah, baik lagi bawah. Iya. Tahan masih naik. Pemirsa, saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Bapak Pratikno Menko PMK sedang melakukan tinjauan ke Pelabuhan Merak dalam rangka memantau arus mudik Lebaran 2025. Sebelumnya pemantauan ini sebelumnya sudah dilakukan ke Tol Cikampek, kemudian ke rest area, dan saat ini meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya juga Kapolri dan juga Panglima TNI ini melakukan patroli udara dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2025 ini berjalan aman, nyaman, dan lancar. Dan saat ini juga sedang berada di Pelabuhan Merak. Dan untuk agendanya sendiri, Kapolri dan Panglima ini akan rapat terlebih dahulu untuk menerima paparan dari Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, kemudian juga dari Polda Banten, serta Polda Lampung untuk memantau atau mendengarkan bagaimana persiapan atau apa saja yang sudah disiapkan, bagaimana fasilitasnya tepatnya di Pelabuhan Merak dalam memfasilitasi para pemudik yang akan menyeberang maupun dari Merak menuju ke Bakahuni Lampung maupun sebaliknya. Di sebelah kanan layar televisi Anda ini merupakan visual saat Menteri Perhubungan ini juga telah melakukan tinjauan ke Pelabuhan Merak, pemirsa.
Dan di sebelah kiri layar televisi Anda ini merupakan visual saat Kapolri dan juga Panglima TNI ini baru saja datang sekitar 6 menit yang lalu. Kapolri dan juga Panglima TNI pada kunjungannya kali ini langsung disambut oleh pihak PT ASDP Ferry, dan juga pada hari ini akan langsung menerima paparan atau mendengarkan paparan dari pihak ASDP, kemudian juga dari Polda Banten, Polda Lampung, untuk mendengarkan apa saja yang sudah disiapkan, termasuk juga fasilitas dari Pelabuhan Merak untuk memfasilitasi para pemudik pada Lebaran 2025 ini. Dan pemirsa, memang untuk saat ini Kapolri, Panglima TNI, dan juga sejumlah jajaran perwakilan kementerian ini masih melakukan rapat yang mana ini akan mendengarkan paparan langsung dari Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, kemudian juga dari Polda Banten dan Polda Lampung. Dan tentunya nanti usai rapat selesai digelar akan disampaikan bagaimana soal kesiapan Pelabuhan Merak dalam memfasilitasi para pemudik di masa angkutan Lebaran 2025 ini. Dan rencananya pemirsa nanti usai rapat digelar, ini akan ada konferensi pers yang akan disampaikan, di mana memang ini rapat dapat dibilang tertutup, namun untuk mengetahui bagaimana soal fasilitas atau kesiapan dari Pelabuhan Merak nanti akan disampaikan langsung usai rapat selesai digelar. Sebelah di layar televisi Anda saat ini pemirsa, ini merupakan ruangan di mana para pejabat ini tengah melakukan rapat. Bisa dilihat pemirsa, ini juga ada Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati yang turut menghadiri rapat di Pelabuhan Merak untuk meninjau kesiapan mudik Lebaran kali ini. Kemudian juga ada beberapa stakeholder terkait yang turut ikut meninjau pada hari ini, tidak hanya dari TNI, kemudian juga dari polisi saja, tetapi juga ada dari Kementerian Perhubungan, ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga ada dari BNPB, BMKG, yang juga turut menghadiri rapat koordinasi dalam persiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Merak. Pantauan arus mudik sendiri pemirsa yang dilakukan oleh Kapolri dan juga Panglima TNI kali ini memang bertujuan untuk melihat kesiapan di sejumlah titik, salah satunya di Pelabuhan Merak. Ingin dipastikan bahwa arus mudik dan juga arus balik di masa angkutan Lebaran 2025 ini berjalan aman, nyaman, lancar, dan juga terjamin keselamatannya. Di sebelah kanan layar televisi Anda pemirsa, ini juga merupakan tinjauan yang tadi sudah
dilakukan pada siang hari ini. Tadi Kapolri, Panglima TNI, kemudian juga ada Gubernur Jawa Barat melakukan tinjauan di kilometer 57 Karawang. Dari mana? Dan sebelah kanan ini pemirsa dapat dilihat ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang berbincang untuk membicarakan soal persiapan mudik di Provinsi Jawa Barat itu seperti apa. Kemudian juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut mendampingi. Ada juga dari Basarnas. 3 menit doang ini. Maaf Om. Udah tahu. 3 menit. Melakukan perjalanan. Nah itu dapat kita lihat yaitu ada di pada Hamin 10, Hamin 9 dan Hamin 8. Nah ini prediksi kami adalah karena memang ada sudah pemberlakuan WFA. Nah ini jatuh pada hari Senin juga karena memang ini belum belum terjadi, belum ada libur dari para karyawan sehingga masih terjadi landai dan sedang berburu. Nah, prediksi kami nanti akan naik lagi kemudian pada nanti malam menuju Hamin 5 sehingga kemudian akan naik lagi Hamin 4 kemudian puncaknya adalah di Hamin 3. Nah, Bapak-Ibu sekalian, next. Kita sudah gantian. 3 menit kan? Nah, ini adalah produksi harian kami, Bapak. Produksi harian kami, jika kita lihat realisasinya, ini pada Hamin 10, ini 9.000, kemudian 12.000, 14.000, ini pada hari Hamin 8. Dia bilang ya. Oke, udah ya. Jatah kita udah habis ya. 2024 sangat tinggi sekali. Lalu kemudian agak melandai, lalu kemudian masih cenderung turun. Prediksi kami nanti di hari berikutnya akan terjadi kenaikan. Bapak-Ibu sekalian, Kenapa saya foto di preskon jauh banget? Ini ke ruang preskon itu suruh keluar. Ini gua masih naik nggak? Masih naik kau? Masih naik nggak? Masih naik. Bro. Iya, boleh. Saat ini saya akan menghubungi Syahreza Zanski yang sudah berada di Pelabuhan Merak. Selamat siang Syahreza, bagaimana suasana rapat koordinasi persiapan mudik lebaran di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat siang menuju sore. Hari ini ada rapat peninjauan arus mudik di Pelabuhan Merak di kawasan Banten, di mana ini akan dibuka dengan Menko PMK untuk peninjauan arus mudik di Pelabuhan Merak. Tadi kami melihat tengah diberlangsungkan rapat. Ini kami melihat ada Menko PMK Pratikno dan juga ada Panglima TNI Agus Subianto dan juga ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tampaknya ini membahas soal data-data ataupun perolehan informasi mengenai
penumpang arus mudik semasa di beberapa waktu, khususnya di Pelabuhan Merak, yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memastikan agar arus mudik sebelum H-3 ini bisa dinyatakan lancar dan kepadatan bisa terurai. Untuk itulah dilakukan rapat ataupun kunjungan kerja oleh Menko PMK dan juga beberapa staf lainnya. Tidak hanya Menko PMK, ada juga beberapa instansi lain seperti dari PUPR dan Basarnas dan juga dari Polda Banten tentunya yang turut mengawal adanya rapat atau kunjungan kerja pada hari ini. Namun bisa dipastikan rapat berjalan begitu intens, tidak ada sepatah kata apapun dari Listio Sigit Prabowo pasca tadi masuk ke dalam suatu mall yang dijadikan rapat. Dan kami masih menunggu, Diandra, apa hasil rapat dari diskusi oleh beberapa pejabat tentunya. Apakah ini akan berbicara mengenai diskon tarif tol, apakah ini akan berbicara mengenai penambahan kapasitas kapal yang nantinya akan dilakukan oleh pihak ASDP dan lain sebagainya. Namun menarik untuk mengulik apa saja nanti yang dibahas oleh beberapa pihak dalam rapat tersebut. Sementara itu, Diandra, balik Baik. Anda. Sementara Syahreza, untuk saat ini suasana di Pelabuhan Merak bagaimana kondisinya? Bagaimana dengan pemudik? Apakah sudah mulai ramai? Masih. Oke, Diandra, jika berbicara mengenai kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak, kami sudah memantau sejak subuh hari dan memang hingga saat ini terlihat arus lalu lintas begitu, maksudnya arus pemudik begitu ramai lancar. Dan memang khususnya di Pelabuhan Eksekutif Merak ini setiap jamnya selalu ramai untuk bisa masuk ke dermaga 6. Dan memang dari pantauan kami memang dari beberapa hari terakhir mayoritas kendaraan merupakan plat B dan F dan juga beberapa plat lainnya ingin menyeberang dari Merak menuju ke Bakahuni dari Pelabuhan Eksekutif. Dan memang informasi yang kami terima, Diandra, khususnya pada Senin 24 Maret ada 45 kapal yang beroperasi, di mana 45 kapal ini berhasil menyeberangkan orang sebanyak 67.000 ke Bakahuni. Sementara ada sekitar 14.000 kendaraan yang berhasil ataupun sudah diseberangkan dari Merak ke Bakahuni, dan tentunya ini diakomodir dengan puluhan kapal. Dan jika dihitung dari H-10 total sudah ada lebih dari 205.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni, sehingga kami masih menunggu apakah angka-angka ini juga turut dibahas oleh para pejabat Menko PMK dan juga Kapolri dan juga beberapa pejabat lainnya. Apakah ini nanti akan mengantisipasi lonjakan arus mudik di Pelabuhan Merak, ataupun nanti akan ada kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk melakukan arus mudik via Pelabuhan Merak. Ini kami masih menunggu apa hasil dari pembahasan tersebut, Diandra. Baik, Ke Anda. Syahreza, sementara itu untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini diperkirakan kapan akan terjadi? Ya, Diandra dan juga pemirsa, seperti yang disebutkan oleh ASDP, memang arus mudik akan berlangsung H-3 dari Idul Fitri. Dan memang ini sudah dilakukan kebijakan ataupun antisipasi yang dilakukan oleh ASDP, seperti menambah armada kapal yang tadinya ini hanya ada di sekitaran 20, namun seiring beberapa hari ini menambah jadi 36, bahkan bertambah lagi pada hari ini menjadi 40, sekitar 45 kapal feri. Ini menunjukkan adanya respons dari ASDP untuk mengantisipasi adanya kepadatan, meskipun hingga hari ini kami tidak melihat adanya antrian yang mengular di area parkir pintu masuk dermaga 6 di Pelabuhan Eksekutif Merak. Dan
tidak hanya menyediakan kapal yang begitu banyak, ASDP juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk bisa mengatur skema ganjil genap bagi para pemudik yang ingin melaju dari Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak. Ini diberlakukan diskon tarif tol juga, dan diberlakukan ganjil genap tentunya pada per tanggal 27 hingga 31 Maret 2025. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat seperti apa ataupun rancangannya seperti apa nanti diberlakukan GAG. Namun bisa ditegaskan kembali bagi para pengemudi yang pada tanggal 27 hingga 31 tidak sesuai ganjil genap ya, maka mereka tidak perlu khawatir karena nanti hanya akan diarahkan ke jalur arteri, sehingga tidak perlu khawatir apabila tidak sesuai GAG tentunya. Diandra, kembali ke Anda. Baik, sementara itu Syahreza, soal rekayasa lalu lintas selain ganjil genap tadi, penerapannya akan ada rekayasa lalu lintas lain tidak yang akan diterapkan, khususnya menjelang puncak arus mudik H-3 Lebaran nanti? Ya, Diandra, berbicara mengenai rekayasa, hingga saat ini baru ganjil genap yang diinformasikan. Namun kami melihat ada antisipasi lain untuk mencegah kepadatan di Pelabuhan Merak, yakni pengalihan beberapa kendaraan di berbagai pelabuhan di kawasan Banten, di mana informasi yang kami terima untuk sepeda motor dan truk ini akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan juga BBJ, dan mereka akan menuju ke Pelabuhan Wika Beton. Artinya memang untuk kuota ataupun di Pelabuhan Merak ini dibatasi, Diandra, tidak bisa sembarang dan difokuskan hanya untuk kendaraan pribadi dan juga pejalan kaki, sehingga untuk sepeda motor dan juga truk yang bermuatan besar ini mereka akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan juga di Pelabuhan BBJ tentunya. Dan untuk ditegaskan kembali, Diandra, selain pengalihan kendaraan ke pelabuhan lain, skema ganjil genap juga diberlakukan, akan berlaku pada 27 Maret hingga 30 Maret 2025. Dan antisipasi lainnya, Diandra, ada sekitar 45 ataupun lebih dari 45 kapal yang dioperasikan ini untuk menanggapi adanya lonjakan pemudik yang terjadi di Pelabuhan Merak. Sehingga terlepas dari itu, Diandra, ASDP juga menghimbau bagi para masyarakat yang ingin berangkat dari Pelabuhan Merak untuk tiba 1 atau 2 jam lebih awal dari keberangkatan, dan tidak perlu berangkat lebih dari 5 jam ataupun tiba lebih dari 5 jam, karena ini akan mengganggu arus ataupun flow masyarakat yang ingin naik ke Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakaheni tentunya. Baik. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.